Cuman gue cari-cari kok. Gue cari-cari nada dasar di mana. Oh. Gue coba di game kok. I see. Iya memang. Emang echo gitu. Gue cari-cari mana ya? Oh kayaknya ini bener deh. Dia ketinggian. Kalau cek. Tuh. Iya, nggak tahu. Kadang-kadang begitu. Kayak nadanya sumbang tapi bener gitu loh. Market and Cook. Yang ini juga nggak tahu apa senarnya udah lama ya. Jadi Terakhir udah tiga kan? beberapa bulan yang lalu. 3-4 months. Masih aman sih. Senar aku sudah 3 atau 4 tahun yang lalu. Aku ganti waktu itu terakhir gara-gara apa ya? Bekarat. Oh ya. Bekarat. Jadi Ininya ya. aku kan nggak nyadar. Cuma yang main kan Noel sama si ada namanya Robert kalau nggak salah. Pas dia pegang, wih hebat juga si Noel tadi penyembahan senarik kayak gini buat jadi kenapa? Bekarat semua keras tuh baru pegang. Jari kayak lebih sakit kalau Iya, bisa. iya. Maksudnya 6 bulan ya. Bulan ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai. Oke. Pak Andri Kopelis, kalau belum kenal, kita boleh kenalan dulu. Boleh sebut namanya masing-masing. Oh, Ini kayak mana nih? Ini unik kayak Jomina. Kalau ini ada udah. Nama aku Mario. Siap. Aku. Kalau ini Bridget, ini Bridget. Terus yang lagi Korea namanya Megan juga. Namanya itu Bridget juga, jadi nama dia Bridget. Hah? Bridget? Bridget cuma Bridget. Anyway, kalau Ko Andri sama Ko Felix butuh whiteboard, sini bisa whiteboard ya. Kalau mau tulis sesuatu. Semua di sini WLs atau Kalau single? yang WL Mario, tapi sebenarnya prospek di prospek WL semua sih ada. Calon WL. Saatnya kita prospek Mario untuk WL. Ya, Warrior dulu lah, Warrior dulu. Sama yang baju hijau juga kan? Oh iya, itu include. Oke, tadi udah kenalan anak-anaknya, sekarang kita kenalan pembicara-pembicaranya. Ini ada Ko Andri, tepuk tangan untuk Ko Andri. Salam kenal semuanya. Ko Andri adalah anak Orang Kristen. Ko Andri adalah orang Kristen yang melayani di terus satu lagi tidak usah dikenalin kenal semua Well Kondangan Bapak Ibu saya tepuk tangan semua. Ya jadi pastor ini yang luar biasa. Plaster. Ya plaster beneran dia. Kalau gua kagak. Alright, terima kasih kehadirannya. Terus satu lagi, last but not least, ada istrinya Ko Andri. Calon WL juga. Calon WL Calon juga. WL juga. Jadi terima kasih pokok-pokok cici-cici buat kehadirannya. Ajarkan adik-adik. Adik-adik. Oke, waktu dan tempat bersilakan. Waktu udah tepat. Ih, silakan lupa. Felix tapi udah sering sharing juga kan ya? Enggak, jarang. Oke, mungkin aku kita mulai dari ngobrol-ngobrol yang sederhana dulu ya. Simpel-simpel dulu. Oke. Cantik
Gak ada sinyal ya Pak ya? Saya agak sulit juga tadi. Balik. Apa? Wifi. Iya, boleh dong. Oke, pertama mungkin Soalnya kalau anak-anak dikasih wifi itu pada itu semua main HP aja udah kertas. Nggak boleh. Ini apaan? Aku global bebek di HP. Nah, catat di situ. HP-nya taruh semua. jangan-jangan di tempat ini memang sengaja ya Glenn ya, Oh, diisolasi, sengaja, memang. sinyal ada sinyal jammer gitu. Jadi harus fokus. Andri gini. Gak apa-apa, aku udah dapet ini sih. Oke, kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Kita terlibat di bidang praise and worship, dan kita adalah semua kita. Jadi kan aku Felix dan teman-teman ada yang disebut sebagai worship leader. Tapi sebenarnya kalau bagi aku dan sepertinya itu yang dipahami banyak orang juga, all team yang terlibat di pelayanan semuanya adalah worshipers, penyembah gitu ya. Nah tapi kadangkala kita nyebut diri kita worship leader, kita singer, kita pemain musik gereja gitu ya. Tapi kita belum tahu apa itu worship. Karena kalau gini, seorang IT, information technology, programmer atau apa, dia harus ngerti mengenai program supaya dia bisa disebut programmer gitu ya. Seorang desainer, dia harus ngerti mengenai desain, bahan dan lain sebagainya supaya dia bisa disebut sebagai desainer. Nah, seorang yang kayak aktif di bidang marketplace, dia jualan, dia harus mengerti apa yang dia jual dan bagaimana cara menjualnya supaya dia bisa disebut sebagai ya penjual yang baik. Nah, masalahnya adalah apakah kita mengerti apa itu penyembahan dan menjadi seorang penyembah? Karena menurut aku ini sesuatu yang agak rancu dan luas maknanya. Karena gini, bahkan dalam pemilihan lagu pun kita worship leader sehingga pasti sering tahu lagu-lagu gitu ya. Kita biasanya mengklasifikasikan lagu ada lagu worship, ada lagu praise, betul? Ada lagu pujian, ada lagu penyembahan. Tapi sebenarnya praise pun adalah worship juga, seperti itu. Dan aku pernah ada di masa dimana ada gereja-gereja atau komunitas-komunitas yang anti menggunakan kata worship leader. Mereka pakai kata song leader. Karena dianggapnya worship leader itu hanya mewakili lagu worship, seperti itu. Bahkan ada yang sampai seperti itu. Padahal kalau kita ke ayat Alkitab sedikit ya, ke di Yohanes 4 ayat 23-24 itu aku rasa kita semua tahu dan pernah baca, at least pernah dengar. Apalagi kalau kayak Ko Felix mungkin di RCC lagi sharing mengenai worship, aku rasa ada atau siapapun lah yang lagi bahas mengenai penyembahan mungkin sering pakai ayat ini. Ini kan adalah mengenai penyembah yang benar. Jadi di situ diceritakan ada wanita Samaria yang datang gitu ya, lagi mau ngambil air bertemu Tuhan Yesus, dan singkat ceritanya Tuhan Yesus berkata akan tiba masanya kita nggak menyembah di Yerusalem, karena pada zaman itu orang Israel kalau mau menyembah itu datang ke Bait Allah yang jadi mereka kumpul dari pelosok mana berkumpul ke sana seperti itu. Nah, di situ dijelaskan penyembah yang benar itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan itu nggak terbatas. Yang perlu kita tahu, pertama penyembahan itu nggak terbatas sama tempat, ya. Jadi perlu kita semua ingat, kita adalah tim penyembah nih. Nah, tetapi penyembahan kita itu nggak berhenti ketika doa berkat selesai. Tugas kita sebagai penyembah, kan kita semua ini worshipers ya. Bahkan sebenarnya jemaat-jemaatnya pun semua adalah worshipers, semua adalah penyembah seperti itu. Tapi kita nih yang sebagai para ya mungkin kalau di kantor mungkin kita sebutnya senior dan junior, kita lah seniornya gitu ya, yang mementor mereka. Kita harus ingat betul bahwa worship kita itu nggak berhenti ketika doa berkat selesai, atau ketika kita keluar dari Mall Arta Gading, kita udah di mobil, kita di motor, kita di jalan, oh seolah kita udah nggak menyembah nih. Nggak seperti itu teman-teman, karena worship itu adalah sesuatu yang tidak dibatasi oleh tempat. Itu pertama. Nah, terkait tempat ini,
ada satu ilustrasi yang aku rasa udah sering diceritain juga. Mungkin ya bahkan ini sesuatu yang ya aku rasa cukup sering sih. Pengajar-pengajar, youth pastor juga aku rasa sering pakai ilustrasi ini. Jadi ketika kita menjadi seorang penyembah, kita itu seperti seorang atlet. Maksudnya adalah, aku juga dapat ini dari orang lain ya, aku lupa siapa yang pertama kali ngomong, tapi aku pun dengar ini dari beberapa orang gitu. Maksudnya udah sering dipakai ilustrasi ini. Jadi ketika atlet, kita tahu atlet apapun ya, contohnya atlet lari, mereka nggak lari pas di perlombaan doang. Mereka perlombaan nih tanggal 25 Desember, mereka nggak lari itu pas 25 Desember doang. Tapi setiap hari, mereka pasti lari. Bahkan kalau dihitung jumlah waktu yang mereka pakai untuk lari di luar perlombaan, itu puluhan atau bahkan ratusan kali lebih banyak daripada waktu perlombaan. Perlombaannya itu cuma 1-2 jam. Tetapi waktu mereka latihan, itu sangat panjang. Setiap harinya mereka lari, ya kalau seandainya pemain bola, pemain basket, ya mereka latihan bola dan basket itu berjam-jam setiap harinya seperti itu. Nah, ini teknik yang sama yang harus kita miliki sebagai seorang penyembah. Jangan sampai dan penyembahan kita ini nggak terbatas dari nyanyi aja ya. Bukan berarti after selesai dari sini, oke, karena disuruh seperti atlet, kita setiap hari dimanapun kita nyanyi. Nggak seperti itu juga, karena nanti ada nextnya aku akan bahas juga sedikit bahwa nyanyi itu cuma salah satu ekspresi dari penyembahan. Menyanyi itu bisa menjadi penyembahan, tapi penyembahan itu nggak cuma sekedar bernyanyi. Karena kalau kita mau tarik garis secara luas, kita bekerja pun, kita kuliah pun, kita masak untuk keluarga kita atau apa, kita melakukan sesuatu, itu bisa jadi penyembahan kita, gitu. Tapi menyanyi adalah salah satu ekspresi penyembahan yang biasa kita pakai terutama di gereja. Nah, kalau tadi atlet atau mungkin kayak Glenn, pemain drum, tentu Glenn main gak cuma pas hari on the stage doang, latihan berjam-jam. Itu yang akan membuat ketika kita pada saatnya mungkin kita sebutnya ya oke lah, kita sebut perform. Ketika kita saatnya melayani, itu udah secara naluri kita bisa jalani tanpa banyak berpikir, atau mungkin kalau bahasa agak sadisnya adalah kita nggak palsu di depan. Karena memang itu sesuatu yang kita udah jalanin terus menerus gitu. Itu juga sebenarnya kalau kita sekolah akan berbeda antara anak yang belajar pas mendekati ujian sama anak yang memang sering ngeles dan latihan. Kalau yang udah sering latihan gitu ya, kalau kita sekolah, kita kuliah, kalau kita sering latihan, menghadapi ujian tuh kayaknya nggak panik-panik banget, ya kan? Maksudnya ya udah cukup ngerti, paling dibaca-baca lagi, diulangi sedikit. Tapi kalau yang kita memang tidak terbiasa, biasanya kita panik tuh. Bahkan pas mau mendekati jam ujian, waduh, kita bacanya yang lain ngobrol, kita diajak ngobrol, kita bisa marah, udah jangan ngobrol dulu, lagi mau baca gitu kan. Nah, aku harap kita punya, walaupun kita masih muda ya, kita masih punya ya mungkin bisa dibilang egonya kita, kesenangannya kita tuh masih banyak, masih tinggi gitu ya. Tapi kalau kita udah ada di sini, kita ada pelayanan, aku rasa kita sedikit demi sedikit kalau bisa kita belajar untuk menerapkan itu gitu ya. Nah, kalau kita mau menjadi penyembah yang baik, sebenarnya kita bisa belajar dari orang Farisi. Tumben belajar dari orang Farisi. Biasanya kita belajar dari Paulus, dari Yohanes, dari Tuhan Yesus. Kali ini kita belajarnya dari orang Farisi. Tenang, ini bukan sekte baru. Kita bukan mau bikin penyembah Farisi, tidak. Kita belajar dari kesalahan mereka. Kenapa? Supaya kita nggak jatuh di kesalahan yang sama, gitu. Nih, aku catat 2 hal. Sebenarnya kalau kita mau cari kesalahannya banyak, tapi 2 poin ini yang aku rasa ada kaitannya dengan penyembahan dan sesuatu yang relate dengan hidup kita sebagai seorang penyembah. Pertama, ini cukup jarang dimention kesalahan ini. Ini karena aku pas baca juga baru ngeh. Karena ya mungkin ada yang pernah mengajarin ini, tapi aku kebetulan nggak dengar gitu ya. Ini aku dapat sendiri. Aku cukup terkejut di
Lukas 5 ayat 33. Di Lukas 5 ayat 33 itu jadi sebenarnya ini ada beberapa versi, karena kalau aku nggak salah, kalau kita baca di Matius atau Markus, yang ngomong ini muridnya Yohanes Pembaptis. Tapi kalau di Lukas itu dicatat yang bertanya adalah orang Farisi. Jadi konteksnya itu waktu itu kan orang-orang Farisi itu bertanya kepada Yesus gitu. Murid-murid Yohanes sedang berpuasa dan sembahyang, demikian juga dengan orang-orang Farisi. Kenapa muridmu tidak? Nah, apa yang aku dapat dari sini adalah jangan menganggap apa yang kita lakukan itu yang paling benar. Kita cerna pelan-pelan ya, karena ini agak butuh waktu untuk dicerna. Kenapa aku menganggap ini penting di dalam bidang pelayanan? Karena antar gereja, apalagi antar sinode dan antar daerah, antar negara, cara menyembahnya tuh bisa berbeda loh. Cara menyembahnya itu bisa berbeda. Kita di RCC, di Rehoboth, di youth-nya gitu ya, di remajanya, kita identik dengan nyanyi yang mungkin energik, semangat, tepuk tangan, atau ada yang lompat-lompat juga, ada yang bagaimana gitu ya. Itu mungkin ada kecenderungan seperti itu. Tetapi di luar sana ada yang menyanyinya tuh diem. Maksud bukan, kalau diem bukan nyanyi ya, pasif gitu, pasif, nggak ada tepuk tangannya, nggak ada drumnya, cuma piano doang. Nah, poin pertama adalah kita jangan memandang yang berbeda dengan dari kita tuh salah. Karena poin ini ada sangkut pautnya dengan keresahan yang aku rasakan. Jadi gini, dulu mungkin Felix juga pernah merasakan, dan aku rasa worship leader lain juga. Kita sering merasa resah, kita sering merasa galau ketika kita WL dan ada jemaat yang duduknya di depan tapi diem aja. Kayak gregetan gitu. Di saat yang lain banyak yang ya oke, tepuk tangan, menyanyi. Dia tuh kayak nonton gitu. Kita suruh berdiri sih dia berdiri, tapi diam, pasif, dan kadangkala itu membuat kita WL. Kalau di Arta Gading sekarang enak, maksudnya bangku jemaatnya tuh pas lagi ibadah gelap. Tapi kalau di ruangan terang, itu ekspresi yang kayak ngeliatin kita begini, itu tuh cukup mengganggu dan itu membuat kita resah. Namun aku belajar juga bahwa bisa aja memang stylenya dia seperti itu. Bukan berarti karena gini, dulu sering kali kita kalau ngeliat begitu tuh kita ngejudge. Maksudnya gak rohani banget sih, gak mau menyembah, kayak sok cool banget gitu. Dan ada ekstrim sebaliknya juga. Kalau kita yang terbiasa ibadah tuh santai, ibadah tuh tenang gitu ya, kita ngeliat yang lompat-lompat gitu, kita bisa ngejudge juga. Apa-apaan sih, so asik banget, kok nyanyi buat Tuhan, gak beraturan kayak gitu. Itu ada kecenderungan seperti itu. Nah, ini yang aku berusaha bangun di tengah-tengah kita. Kalau bisa kita menghindari banget mental untuk menjudge yang berbeda dari kita. Seperti itu. Karena again, worship penyembahan itu nggak seperti persegi yang udah ada rumusnya. Kalau persegi kita udah tahu rumusnya sisi kali sisi gitu ya. Di luar itu udah pasti salah. Tapi worship nggak seperti itu. Worship itu sangat luas, ekspresinya sangat banyak. Kita bisa angkat tangan. Jadi gini, kalau aku nggak salah ingat itu konteksnya lagi orang berdoa ya. Ada yang imam berdoa yang seolah menyombongkan dirinya, aku berpuasa bla bla bla. Tapi ada satu lagi orang berdosa yang dia memukul-mukul dirinya karena penyesalan akan dosanya gitu ya. Dan itu Tuhan memuji yang tulus, yang jujur seperti itu. Padahal yang satu lagi seolah nampak lebih rohani gitu ya. Jadi kita sebagai tim worship hindari untuk melihat sesuatu yang dari cara pandang kita. Tapi kita berusaha untuk melihat lebih dalam. Jadi kita menghindari untuk menjudge yang seperti itu. Itu singkat aja dari yang itu. Lalu satu lagi kesalahannya, yang ini udah pasti kita tahu semua, yaitu orang Farisi itu motivasinya salah. Kalau kita tahu, mereka bahkan berdoa itu di tengah jalan gitu ya, di perempatan jalan. Mereka berdoa, tapi tujuannya bukan untuk hubungan pada Tuhan, tapi mereka untuk
dinilai orang sebagai orang yang saleh, dinilai sebagai orang yang baik. Nah, aku rasa motivasi ini sesuatu yang personal, karena motivasi itu antara kita dan Tuhan ya. Walaupun ya kalau kayak orang Farisi gitu, orang lain pun bisa lihat. Tapi kebanyakan motivasi itu tersembunyi. Kita ya semakin kita mainnya cantik itu kita bisa menyembunyikan motivasi hati kita. Dan yang jadi masalah adalah penyembahan itu yang tadi kalau kita bahas kayak nyanyi, tarian, gerakan atau apa itu kan ekspresi penyembahan. Tapi kalau yang aku pahami, core dari penyembahan itu adalah hati kita, motivasi kita. Seperti kado, kita tahu present ya, hadiah gitu. Ketika kita mau ngasih kado ke orang yang kita sayang, kita kasih ke keluarga kita, kado itu biasanya dibungkus, betul? Packagingnya itu adalah ekspresinya. Kalau menurut aku, jadi lagu kita, suara kita, angkat tangannya kita itu adalah packagingnya nih. Packagingnya bisa bagus, tapi isinya bagus nggak? Sedangkan yang penting itu isinya. Kalau kita terima kado, gak mungkin dong, bungkusannya bagus banget nih, udah bungkusannya simpan, isinya buang. Gak mungkin kayak gitu kan. Kita kalau dapet kado, ya udah sebagus apapun packagingnya kita robek. Ya mungkin ada yang robeknya pelan-pelan, disimpan lagi, ya mungkin itu ada beberapa orang. Tapi kebanyakan ya sebagus apapun kita robek, kita buang, karena yang penting adalah isinya. Yang aku pahami, penyembahan itu core-nya adalah di apa yang hati kita, motivasi hati kita. Jadi kita bisa aja membungkus itu dengan sangat baik. Di pandangan orang mungkin baik, di pandangan orang mungkin kita hebat. Seperti ya kalau kita memberi persembahan kan ada tuh yang itu perumpamaan atau kejadian langsung ya itu ya, yang Tuhan Yesus manggil muridnya, yang ngasih lihat ada orang memberikan persembahan banyak, ada yang bercanda di sini, itu perumpamaan, itu langsung. Nah, bahkan persembahan yang nominalnya banyak aja bisa tidak lebih berarti dibanding persembahan janda miskin, karena hatinya. Jadi sebagus apapun teknik kita dalam worship leading, sebagus apapun suara kita, please jangan lupa salah satu paling intinya itu adalah di hati. Kalau menurut aku nah masalahnya yang Om Eras sering negur juga nih, banyak kita yang pelayanannya makin bagus, makin hebat, tapi kok rasanya udah gak tulus lagi. Nah, ini sesuatu yang harus kita perjuangkan banget, karena motivasi kita itu sangat mudah untuk berubah kalau menurut aku. Jadi, dan gini, aku rasa kita semua yang ada di sini terjun ke pelayanan, motivasinya bisa berbeda-beda. Dan mungkin aku nggak tahu sih ada surveinya atau enggak ya, tapi aku rasa nggak ada surveinya mungkin. Tapi kalau aku rasa, kalau disebut dalam angka gitu ya, 8 dari 10 mungkin masuk ke pelayanan itu motivasinya nggak jahat, tapi tidak tepat. Jadi motivasinya ini bukan baik atau jahat ya. Aku rasa nggak ada orang ingin pelayanan tujuannya untuk ya entah merampok gereja gitu ya, supaya aku pelayanan nih supaya aku kan deket alat musik, aku bisa bawa pulang alat musiknya gitu. Nggak kayak gitu sih. Kayaknya nggak ada yang motivasinya kayak gitu. Tapi at least motivasinya kurang tepat. Karena aku menjumpai banyak motivasi seperti yang aku pun pernah ada di titik itu ya. Jadi aku akan jujur bahwa aku pun pernah ada di titik-titik seperti itu. Seperti contohnya, motivasinya karena ketenaran, karena pertemanan, karena uang, dan karena sebenarnya banyak banget motivasi-motivasi yang bisa membuat kita di tengah jalan tuh belok. Maksudnya pelayanan kita tuh jadi salah motivasinya. Dan untuk menguji motivasi ini adalah bayangkan ketika yang jadi motivasi kita itu diambil dari kita. Contohnya motivasi kita pelayanan adalah supaya kita punya circle yang deket nih sama kakak-kakak pengurus gitu ya. Apakah kita mau ditempatkan pelayanan di tempat yang orangnya biasa-biasa aja, yang bukan kakak-kakak keren yang aktif, yang di sosmed followersnya banyak?
kalau seandainya tujuan kita ketenaran. Apalagi kalau zaman sekarang ini jadi WL tuh memang salah satu, jadi WL jadi singer agak mirip seperti superstar kadang-kadang, walaupun bukan yang dipuja-puja kayak artis gitu, tapi maksudnya kita masuk kamera loh, masuk YouTube loh. Jangan sampai itu jadi motivasi kita, karena kalau seandainya kita dijadwalin di gereja gereja daerah yang nggak ada YouTube-nya, yang nggak ada kameranya, nggak ada lighting-nya, apakah kita mau? Kalau seandainya uang tujuannya, kalau seandainya kita melayani, kalau di RCC aku nggak tahu, tapi kan kalau di umum atau di banyak gereja lain itu ada persembahan kasih gitu ya. Kalau seandainya PK kita nggak dibayar, atau kita nggak dapat PK, atau PK-nya kurang, apa yang akan kita lakukan? Apakah itu akan mengganggu hati kita? Jika iya, berarti motivasi kita tidak tepat. Bukan nggak boleh melayani terus dapat persembahan kasih, melayani terus jadi punya teman, jadi masuk kamera. Bukannya nggak boleh, bukannya yaudah gue pelayanan menghindari kamera, jangan kamera disorot kita geser gitu. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Tapi kalau itu jadi itu yang kita cari, kita bisa hilang di tengah jalan. Entah kita jadi pelayanan kita fokusnya di diri kita sendiri aja, atau banyak kok kalau kita lihat orang-orang yang tadinya pelayanan tiba-tiba hilang. Kita sangat menyayangkan itu sebenarnya, karena mereka teman-teman kita juga, tapi banyak yang di tengah jalan karena takutnya fondasinya kurang kuat, jadinya tergeser sesuatu, terbawa sesuatu, mereka goyah gitu. Nah, aku harap teman-teman di sini, kita masih muda, kita masih usianya masih yang muda banget lah gitu ya. Nah, sebisa mungkin dari masih muda ini kita pupuk yang kuat, supaya justru bagus pada saat kita masih muda. Jadi kita masih bisa nanam akar nih yang kuat. Jadi semakin kita pelayanan, semakin kita dewasa, semakin spotlightnya banyak ke kita nggak terpengaruh, motivasi kita nggak berubah. Aku harap seperti itu. Karena kalau aku cerita sedikit juga, ini sesuatu yang terjadi 2 tahun lalu. Aku waktu itu, jadi kemarin ini kejadian lagi, tapi aku yang mau cerita 2 tahun lalu. Itu telinga kiri aku mengalami gangguan, yang mana bukan gangguannya kan, kalau gangguan telinga biasanya jadi suaranya kecil gitu ya, atau tidak bisa mendengar kayak tuli gitu. Aku enggak, aku mendengar tapi nadanya berbeda. Jadi kalau kita play lagu, seandainya do-nya segitu gitu ya, do, di telinga kiri aku do, seperti itu. Dan ketika aku coba, aku waktu itu nyampe nyari aplikasi di Google Play, itu ada jadi untuk ngatur pitch dari lagu gitu ya, supaya telinga kiri aku mendengar sama seperti telinga kanan, itu harus dinaikin sekitar 0,35 sampai 0,4. Jadi itu mungkin kalau di sininya F, di sininya udah hampir E, seperti itu. Dan itu sesuatu yang kalau kita nyanyi, kita semua di sini nyanyi ya, kita nyanyi itu sesuatu yang core. Karena pertama kita bisa salah nada, karena kita nggak tahu yang bener yang ini atau yang ini. Karena kita nggak tahu nih, ini masuknya dari kuping kanan atau kuping kiri kan. Yang kita tahu di otak terdengarnya ada 2. Pertama kita bisa salah nada, dan ternyata di 3 minggu atau 4 minggu lalu aku dengan kejadian seperti itu, aku tetap WL di MAG, dan itu ternyata menyebabkan vertigo parah ketika mendengar 2 nada yang berbeda di kiri dan kanan. Jadi bukan cuma nggak yakin yang mana yang benar, pas aku coba. Jadi waktu itu padahal aku udah beli earplug, tapi awalnya earplug itu memang aku kantongin doang, aku nggak pasang karena mau coba. Karena sebenarnya kuping utama aku itu kuping kiri. Maksudnya aku kalau pakai in-ear monitor juga biasa di kiri, karena ini salah satu yang aku nggak tahu menjelaskannya ya. Tapi biasanya daripada dipakai di kanan, aku lebih pede, lebih dengar suara tuh pas di kiri gitu. Jadi aku tetap buka, dan itu secara nggak langsung lagi WL kayak bergoyang dan kayak keluar keringat dingin otomatis gitu. Wow. Nah, tapi aku bukan mau ceritain soal penyakit ya, tetapi 2 tahun lalu pas aku lagi waktu itu jadinya akhirnya ke dokter. Jadi setelah aku itu
3 minggu nggak ke dokter. Akhirnya aku ke dokter, dan di saat aku lagi nunggu, kalian tahu Sydney Mohede? Dia kan juga punya salah satu gangguan telinga. Dan di hari itu secara kebetulan dia ngepost sesuatu mengenai Meniere syndrome-nya dia. Dan di situ aku DM dia. Aku coba share gitu ya. Dan nggak tahu DM-nya masih ada atau enggak, tapi intinya adalah aku kaget dia balas secara cepat juga. Dia bilang intinya dia ngasih semangat, dan dia mengingat. Aku cerita bahwa aku juga WL di gereja lokal aku gitu. Aku nggak sebut gerejanya kalau nggak salah, tapi aku menjelaskan bahwa aku juga WL, dan di situ dia menceritakan, dia mengingatkan bahwa meskipun telinga kita diambil, penyembahan kita nggak cuma soal apa yang kita pakai saat ini. Jadi saat itu aku WL, tapi andai kata telinga aku diambil, pita suara aku diambil, kita tetap bisa melayani Tuhan di bidang lainnya. Ini lebih deep daripada sekedar yang tadi motivasi kita itu diambil ya. Kalau motivasi kita seandainya terus teman-teman kita seandainya semuanya pindah gereja atau pindah agama, lebih ekstrim lagi, masihkah kita melayani? Seperti itu. Itu dasarnya. Tapi kalau seandainya sesuatu yang kita pakai untuk melayani, Glenn pakai tangan dan kaki untuk main drum. Andaikan tangannya sakit, andaikan kakinya sakit, sesuatu yang udah Glenn latih, bahkan sampai keluar negeri udah latihan berjam-jam, ratusan jam, ribuan jam, kalau itu diambil, jangan berhenti melayani. Seperti itu. Karena melayani, ya menyanyi, main musik, itu ekspresi dari penyembahan pelayanan kita. Tapi yang lebih deep itu adalah bagaimana hidup kita, hati kita yang selalu melayani. Seperti itu, kawan-kawan. Dan mungkin jadi satu poin lagi yang sebentar aku Oke, ini kita ada di bawah naungan GSKI gitu ya. Dan ini yang aku mau share juga dan aku mau sampaikan juga. Aku nggak tahu kalau di RCC kebutuhannya seperti apa, ada rule-nya seperti apa. Tapi kalau di umum yang aku mau share, di umum itu Felix tahu banget rule kita adalah sekarang pakai lagu full internal ya, Lex. Dan kita jujur aja gatel ya, Lex. Kadang sebagai, apalagi aku Felix, kita kiblatnya itu kan ya seperti kayak Planet Shaker, Hillsong, JPCC, NDC dan lain sebagainya gitu ya. Jujur kadang kita gatel ya, walaupun sekarang lagu Omeras juga udah banyak variasinya dan udah banyak juga praise-nya gitu ya, tapi jujur kadang kita gatel. Aku nggak tahu di RCC bagaimana, tapi yang aku mau sampaikan adalah ketika kita melayani, fokusnya bukan di diri kita sendiri, itu yang pertama ya. Fokus kita di Tuhan. Dan sebisa mungkin apapun, bukan apapun ya, sebisa mungkin kita submit pada otoritas yang ada di atas kita. Jadi kalau di umum rule-nya seperti itu, kita berusaha submit, kita berusaha ikutin, kita filter dengan iman kita juga ya. Maksudnya kalau seandainya memang atasan rule dari gereja kita udah mulai aneh, kayak seandainya jangan sembah Yesus, sembah pendetanya. Nah kalau itu udah tinggalin aja, gak usah diikutin. Tapi kalau seandainya sesuatu yang memang sebutlah andaikan harus pakai baju seperti apa, harus nyanyinya lagu seperti apa, lagunya berapa jumlahnya, durasinya nggak boleh berapa, selama itu tidak aneh, tidak sesat, sebisa mungkin kita mengikuti otoritas gereja kita, karena otoritas yang ada di atas kita itu tentunya juga Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menetapkan gitu ya. Jadi kita melayani juga dengan penuh damai sejahtera. Kita di tim, karena kan kita itu tim gitu ya semuanya. Jadi termasuk tim musik, termasuk pemimpinnya kita itu juga adalah tim kita. Mungkin itu aja teman-teman. Tangan dulu buat Ranggi. Saya harus dari sudut kata-kata sharing yang terakhir sih benar-benar rampak. Walaupun semua sarana yang sekarang kita gunakan buat melayani diambil, tapi
Kudu napas dulu ya. Mungkin sebelum dilanjut ke apa ya, Lex? Ada yang- Cukup kan? Hah? Udah cukup banget dulu udah cukup gitu. Ada yang mau nanya dulu ke Pak Andri, mungkin mau nanya tentang experience-nya, atau mungkin gimana Pak Andri mulai kok Pak Andri jadi WL sih, atau gimana kah dari singkat dulu kah, dulu kah, langsung ke WL kah, langsung ke umum kah, Waduh. akademik kah? Aku pelayanan udah 16 tahun pas dihitung. Tadi lagi coba nyusun itu, coba ngitung gitu. Oh, udah 16 tahun deh. Siapa yang ngomongnya 16 tahun di sini? Udah mau sweet 17 loh. Kalau ada siapa? Enggak deh. Itu siaran 16 ya? 16 ya mulai layanan. Pada kalau itu udah lagi. Mungkin. Kalau yang orang tuh juga waktu itu 17, 16. Hah? Lebih muda lagi ya? Bisa umur berapa? Ah, 13? Hah? Tunggu. 13? Aku pelayanan 16 tahun. Tapi aku pelayanan pertama di umur 11 tahun. Iya, 11. Umur 11. Itu kecemplung. Oh, itu kecemplung. Itu Cemplungin. dipaksa, terpaksa. Itu dia yang tadi aku bilang, makanya motivasi kita pertama kali kita join pelayanan bisa beda-beda. Karena kalau aku share singkat aja ya, aku pertama kali, jadi gini, dulu tuh waktu kecil, waktu TK atau awal SD, aku ibadah di GBI Rehoboth Kelapa Gading, dulu di Gading Kirana, ruko itu. Dan dulu sempat di Gading Marina juga kalau aku nggak salah, sempat sewa di situ. Dan waktu itu di tahun 2000, awal tahun 2000, Kelapa Gading tuh banjir parah banget. Nah, karena abis banjir itu, aku sekeluarga pindah cari rumah waktu itu, nyari ke Senen, terus ke Harapan Indah, akhirnya beli di Harapan Indah keluarga. Nah, di Harapan Indah itu buat pulang pergi ke Kelapa Gading, waktu itu rasanya jauh dan dulu jalanannya tuh nggak kayak sekarang yang udah rame. Dulu tuh masih banyak kayak kebun-kebunan dan sesuatu yang mengerikan gitulah. Jadi akhirnya kita mikir udah nggak usah ke Kelapa Gading lagi, cari di dekat situ. Sempat pindah ke GPDI juga, dan akhirnya pas aku kelas 5 atau 6 SD baru tahu ternyata ada GBI Rehoboth THB. Nah, aku jadinya datang ke situ. Cuma waktu itu aku datang kelas 5 kelas 6 sebagai orang baru, aku sebagai seorang introvert, tidak punya teman, dan melihat, kalau kalian mungkin ada yang tahu AG, pemain bass di THB, dulu dia itu abang-abangannya THB, dan saya takut dengan dia waktu pertama kali datang. jadi kalau di sekolah minggu THB tuh dulu gini, dulu tuh paling depan yang kecil-kecil. Kalau sekarang kelas Joy, kelas Hope, kelas Love, kelas Faith. Jadi dari TK ke belakang tuh kelas 5, kelas 6. Aku satu-satunya anak kelas 5 atau 6 yang duduk paling depan. Karena takut dengan yang di belakang. Takut dengan kakak-kakak yang di belakang gitu. Jadi, nah karena aku duduk selalu paling depan, pas sekolah minggu itu, guru sekolah minggu menjadikan aku tumbal. Doa persembahan, atau nyanyi, atau apa, udah karena ini si gede ini di depan, udah suruh dia yang doa. Nah, after itu kebetulan banget juga di THB pas aku naik ke SMP, itu pertama kalinya remaja THB dibuat. Jadi sebelumnya nggak ada remaja. Pas aku naik dari kelas 6 ke 1 SMP, dan tumbal itu berlanjut. Yang tadinya disuruh doa, sekarang disuruh jadi kabitnya remaja. Langsung jadi kabit remaja. Nah, dan tumbal itu berlanjut lagi. Kakak-kakak sekolah minggunya itu tidak mau menjadi worship leader. Di ibadah pertama, aku jadi WL. Tanpa tahu apa itu WL. Jadi WL yang tidak tahu apa itu WL. Dan aku ingat banget, jadi WL pertama kali itu adalah aku diam, megang mic, musik jalan, aku nyanyi, musik berhenti, aku diam. Gak ada ngomong apa-apa. Pokoknya bener-bener musik yang ngontrol, musik maju lagu selanjutnya ya udah. Aku bahkan pendetanya maju sendiri karena aku diem, bener-bener kayak nyanyi doang. Bener-bener sama seperti singer aja gitu, karena nggak ngerti apa itu WL. Nah, waktu itu ada beberapa WL juga sebenarnya, karena ada beberapa kakak-kakak juga yang seumuran sama aku atau di atas aku jadi WL juga.
Tetapi karena mereka bukan kabit, mereka akhirnya gak mau jadi WL lagi. Nah kalau saya kan tidak bisa ya, ibadah tidak jalan pada akhirnya. Nah dari situlah makanya aku terpaksa menjadi WL. Jadi asal mulanya gitu, bukan jadi singer. Ya itu mungkin hitungannya sebagai singer ya, singer yang ada di tengah-tengah gitu. Jadi ya terpaksa oleh keadaan, dan ya syukurnya, karena bukan syukurnya ya, maksudnya waktu itu nggak ada yang panutan juga, jadi benar-benar ya udah berusaha terus. Apalagi zaman dulu tuh YouTube belum seperti sekarang, internet belum seperti sekarang. Sekarang kita mau ngelihat worshipers atau apapun dari YouTube gampang. Kalau dulu mesti kirim pakai Bluetooth. Bluetoothnya pun tidak seperti sekarang. Kalau sekarang Bluetooth buat TWS dan lain sebagainya. Kalau dulu zaman Om, sih bener. Bluetooth itu buat kirim-kiriman file loh. Sekarang udah jarang kan Bluetooth kirim file. Gue masih ingat pakai infrared. Infrared harus dekat gitu. Pada zaman itu tuh seperti itu, nggak ada WhatsApp, nggak ada BBM pun dulu belum ada. Iya dulu masih zamannya Symbian itu belum ada ya. Aku masih ingat SMS. Iya, cuma SMS doang. Iya SMS, telepon, berbagi file di Bluetooth itu. Itu seperti itu, dan ya makanya kita nggak punya referensi kalau harusnya di WL tuh seperti ini tuh nggak ada gitu. Seperti itu. Jadi ya apa yang kita lihat ya apa yang ada di ibadah umum aja, itu yang kita pelajarin, kita yang adopsi. Dan syukurlah teman-teman sekarang punya banyak fasilitas untuk kita belajar. Nah itu dia, kalau menurut aku jangan disia-siain fasilitasnya. Ya ada YouTube, ada apapun itu, kita bisa ngeliat bahkan yang di luar negeri, yang kayak ya, Israel atau gereja-gereja banyak kok di luar yang bagus juga kalau kita mau jadiin referensi gitu. Dan itu dia mungkin sedikit saran dari aku, jangan batasi juga referensi kita. Memang tidak semuanya kita ambil, maksudnya kita bisa ngelihat gereja luar mana, gereja mana, tapi kadang mungkin beda nih value-nya sama kita. Ada hal-hal yang kita nggak bisa ambil seperti mereka gitu ya, karena ada loh gereja-gereja di luar sana yang ekspresi penyembahannya tuh, kalau di kita mungkin ada tamborin gitu ya, kalau di Rehoboth masih ada tamborin gitu kan, tapi ada di luar sana yang pakai bendera, ada yang pakai apa. Dan aku nggak, kita jangan menjudge itu salah juga atau bagaimana, itu ekspresi mereka. Tetapi ya yang kayak gitu kita nggak bisa adopsi. Tapi yang ya kita lihat-lihat aja, siapa tahu ada hal-hal yang bisa kita adopsi buat nambah knowledge kita, nambah bagaimana kita, jadi experience kita bertambah dengan kita melihat juga gitu. Dan kita nanti kita coba-coba untuk kita praktekkan. Thank you Pak Andri. Ini juga Pak Andri kan jadi home leader. Jadi dari home leader terpaksa belajar main gitar ya. Jadi ya. Terus tahu. Sekarang berapa sih? Pukul ini ya. Iya tahu nih. Kebetulan sih. Hah? Ya saya sih udah minta kalian datang 9.30. Iya. Gak apa-apa. Ya kita semua. Nanti saya vokalis di rekam. Pause dulu kali ya.